Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arsip dan kearsipan, baik sebagai sains ilmu maupun sebagai alat praktek, belum banyak diminati oleh sebagian besar, terutama di Indonesia. Kali ini arsip akan mencoba menelusuri arsiparis pertama di dunia itu siapa, dan bagaimana peran arsiparis tersebut terhadap ilmu kearsipan dan praktek-praktek kearsipan. Asosiasi arsiparis pertama di dunia adalah Asosiasi Arsiparis Belanda, atau lebih dikenal dengan Vereniging van Archivaristen in Nederland, yang disingkat VAN. Nah, asosiasi ini atau VAN ini didirikan di kota Haarlem pada musim panas tanggal 17 Juni tahun 1891. Nah, setelah itu kemudian muncul Asosiasi Arsiparis kedua yang lahir di Prancis pada tahun 1904, yaitu Association des Archivistes. Pada tahun 1907, Association des Archivistes et Bibliothecaries ini didirikan di Belgia. Nah, di Inggris, Asosiasi Arsiparis yang diberi nama British Record Association ini didirikan pada tahun 1932. Nah, kemudian menyusul di Amerika tahun 1934 didirikan Society of American Archives ini. Tahun 2010 tercatat lebih dari 1.300 asosiasi. Nah, di antaranya 300 asosiasi itu didirikan di 69 negara dan sisanya 1.000 asosiasi itu ada di Cina. Jadi di Cina mempunyai asosiasi kearsipan yang paling banyak di dunia. Latar belakang didirikannya Asosiasi Arsiparis Belanda atau VAN atau Asosiasi Arsiparis pertama di dunia itu terkait dengan perkembangan lembaga kearsipan publik di Belanda pada akhir abad ke-19. Jadi di Belanda pada akhir abad 19 itu dilakukan sentralisasi. Jadi arsip negara, arsip provinsi, dan arsip gemeente itu disentralisasi. Nah, inilah yang mendorong munculnya atau pendirian Asosiasi Arsiparis di Belanda atau VAN tadi. Nah, latar belakangnya, jadi tahun 1890 itu ada 40 arsiparis profesional dan 8 pejabat kearsipan itu berkumpul di kota Haarlem. Dan tujuannya adalah berkomunikasi dan tukar pengalaman. Nah, dari situlah kemudian muncul gagasan perlunya didirikan asosiasi. Nah, pada saat itu juga 1890 dibentuk asosiasi yang diberi nama Vereniging van Archivaristen in Nederland atau disingkat VAN itu. Nah, ketua pertama dari asosiasi itu adalah J. Muller. Ini nanti kita bahas lagi tentang siapa J. Muller itu. Nah, setelah VAN didirikan, kemudian disepakati 3 tujuan utama yang harus dilakukan oleh asosiasi yang baru terbentuk tadi, yakni VAN tadi. Pertama adalah penguatan teoritis dan praktis kepada seluruh arsiparis di Belanda, terutama dalam pengelolaan arsip dan mendeskripsikan arsip. Ini tujuan yang pertama dari asosiasi tersebut. Nah, tujuan yang kedua yaitu membuat undang-undang kearsipan. Karena di Belanda sampai ketika asosiasi itu didirikan itu belum ada undang-undang kearsipan. Tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan status arsiparis dengan menyelenggarakan program pelatihan standar dan memperkuat pengakuan serta meningkatkan gaji yang memadai untuk para arsiparis di Belanda. Nah, untuk memenuhi tujuan yang pertama itu, VAN atau Vereniging van Archivaristen in Nederland itu menugaskan anggota asosiasi yaitu Samuel Muller. Dia seorang sejarawan dan arsiparis di Amsterdam dan kemudian di Utrecht.
Dan J.A. Voigt, ini juga sejarawan dan arsiparis negara di Groningen, serta Ervorin, ini arsiparis negara di Utrecht, dan Ervorin ini pernah menjadi kepala arsip negara, yaitu di Algemeen Rijk Archive di Den Haag ini. Nah, ketiga orang ini kemudian menyusun sebuah manual yang sangat terkenal itu, yang intinya akan memberikan interpretasi praktis dari prinsip-prinsip kearsipan yang saat itu berlaku di Eropa. Nah, kemudian pada tahun 1898 kemudian diterbitkan sebuah buku yang disebut Kitab Suci para Arsiparis, The Bible of Archivists, yang diberi judul Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven. Nah, buku tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, diantaranya bahasa Inggris, bahasa Jerman, Prancis, Italia, Cina, dan lain-lain. Dan sampai saat ini buku tersebut masih dijadikan acuan bagi para akademisi dan juga para praktisi di seluruh dunia. Nah, tujuan yang kedua yaitu membuat dasar hukum bagi lembaga kearsipan di Belanda, karena pada saat itu di Belanda belum ada undang-undang kearsipan. Nah, kemudian asosiasi VAN ini, Arsiparis Belanda ini, menyusun rancangan undang-undang kearsipan dan kemudian mengkampanyekan undang-undang tersebut kepada publik. Undang-undang Kearsipan Nasional Belanda itu diundangkan pada tahun 1918. Kemudian pada tahun 1962 dan juga pada tahun 1968 itu dilakukan revisi atau di amandemen oleh legislatif. Dan di sini peran asosiasi di dalam revisi undang-undang tersebut, yakni revisi tahun 62, 68, itu sangat penting sekali. Dan bahkan ketika ada amandemen tahun 1995, itu dilakukan revisi lagi, Kementerian Kebudayaan melakukan revisi ulang, atau lebih tepatnya menyusun ulang undang-undang kearsipan. Dalam undang-undang kearsipan Belanda yang baru tersebut, yakni tahun 1995, ini memberikan peran sentral bagi arsiparis jenderal, arkivaris jenderal, yang diduduki oleh salah satu anggota Asosiasi Arsiparis Belanda. Nah, Arsiparis Jenderal ini memberikan advice, saran-saran, terutama aspek administrasi kearsipan di lingkungan Kementerian Kebudayaan. Dan di dalam undang-undang tersebut juga mengamanatkan pembentukan Dewan Arsip Nasional, Raad voor het Nationaal Archief, untuk memberi nasihat kepada Kementerian Kebudayaan tentang masalah kearsipan. Jadi berbeda. Kalau Arsiparis Jenderal ini memberikan nasihat keadministrasian di lingkungan Kementerian Kebudayaan Belanda, sementara Dewan Arsip Nasional ini yang anggotanya juga terdiri dari beberapa anggota Asosiasi Arsiparis Belanda, ini memberikan nasihat kepada Kementerian Kebudayaan tentang masalah kearsipan. Nah, itulah bedanya. Nah, tujuan yang ketiga yakni meningkatkan pelatihan arsiparis dan meningkatkan posisi mereka di masyarakat. Nah, di dalam Undang-Undang Kearsipan Belanda yang baru tersebut ditetapkan kualifikasi arsiparis yang terdiri dari dua tingkatan, yakni arsiparis senior, yaitu yang memiliki gelar universitas, dan arsiparis tingkat madya yang tidak memiliki gelar universitas. Jadi di Belanda dibagi dua kelompok, yaitu arsiparis senior dan arsiparis tingkat madya. Tahun 1919, PAN telah terlibat dalam pengembangan kurikulum untuk program pelatihan diklat yang diadakan di Sekolah Kearsipan Nasional atau Rijk Archive School ini. Nah, Rijk Archive School ini tahun 1924 sampai 1955 ini ditutup karena kekurangan siswa dan kekurangan dukungan dari pendanaan dari pemerintah.
Dan baru kemudian pada tahun 1955 Sekolah Kearsipan Nasional Archive School ini dibuka kembali untuk umum. Dan pada tahun 1970 salah satu dewan pengurus dari Sekolah Kearsipan Nasional ini adalah anggota Asosiasi Arsiparis Belanda. Nah, itulah peran dari asosiasi pertama di dunia di dalam praktik kearsipan dan pengembangan ilmu kearsipan. Nah, pada bagian video berikutnya nanti kita akan bahas pengaruh buku Handleiding Words Ordenen and Beschrijven van Archive ini terhadap praktik dan ilmu kearsipan di seluruh dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.